In this society banyak orang ngira untuk dominasi suatu ruangan atau terlihat karismatik, kita harus mondar-mandir di panggung, kita harus banyak yapping biar ngomong tanpa henti gitu ya, biar kelihatan menarik, atau kita harus pamer pencapaian kita, serta mungkin kita udah deket sama siapa aja, circle kita udah oke di medsos, biar nggak kelihatan flop. Tapi lu coba perhatiin pria satu ini. Begitu hari pertama saya syuting, saya udah putusin, ini bakal menjadi pekerjaan saya seumur hidup. Dari hari Nicholas pertama. Day one. Saputra. Dia nggak punya akun TikTok, men. Kalau lu lihat, dia nggak pernah flexing. Bahkan di Instagram pribadinya, itu dia nggak menampilkan foto muka dia. Tapi pas diwawancara nih, auranya tuh bener-bener pelit kata-kata dan introvertnya itu berasa banget. Tapi anehnya ya, ketika dia lagi ngomong, justru perhatian secara langsung mekanis gitu ya, itu tertuju pada dia. Pasti teman-teman di sini mungkin bisa relate karena banyak sekali dari generasi aku yang overthinker gitu Kak. How do you deal with it? The art of letting go. Luar biasa. Jadi kenapa seorang yang pendiam justru ketika ngomong itu vibes-nya berasa mahal dan auranya tuh menyala. Jauh melebihi dari orang-orang yang kebanyakan yapping. Why? Di video ini kita akan melakukan reverse engineering psikologi komunikasi Nicholas Saputra. Kita akan bedah dan gua rangkum jadi 3 teknis yang bisa lu copy, terutama ketika lu adalah seorang profesional, supaya lu lebih bisa disegani atau ya di-respect gitu ya di dunia profesional lu, dengan cara-cara sebagai berikut. Pernah gak sih lu lihat cowok kayak pas lagi diwawancara tiba-tiba suasana jadi hening, aura karismanya itu bener-bener no cap. Ini gue sebut sebagai the low octave tempo. Jadi gue awalnya di pekerjaan gue juga ketika presentasi gue dibilang ya gitu ya, ketika ngomongnya cepat gitu ya, dan gue kulik nih apa yang salah. Dan gak cuma gue doang, ternyata gue perhatiin teman gue, ada dia yang ketika ngomong itu panjang betul, terus nadanya tinggi, ngomongnya cepet, dan itu malah justru emang kelihatan orang yang cemas dan panik. Solusinya gimana? Jadi buy time 3 second. Saat lu ditanya, jangan langsung jawab pertanyaannya, tapi lu coba buat ambil napas dulu, turunin bahu lu, ambil nada 1 oktav lebih rendah, dan bicara secara lambat. Itu bahkan bikin lu terlihat lebih tenang dan memegang kendali situasi ruangan. Tapi ada satu lagi power yang sangat powerful sebenarnya. Dan sulit juga dilakukan. Gitu? To say no. Oke. Ini cara mekanis merespon pujian dari orang lain biar lu nggak kelihatan murah atau cringe. Tiru teknik Nicholas Saputra, the redirection of praise. Banyak anak muda zaman sekarang, kalau bosnya puji nih, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia akan ngerasa pamer. Yang kedua, dia akan minder. Pamer ini akan bikin ilfeel. Tapi minder ini justru buat kita kayak ngerasa nggak pantas buat pegang tanggung jawab besar. Jadi caranya gimana? Ketika lu dapat pujian dari bos, lu terima dan alihkan pujian itu dengan melibatkan orang lain atau tim lu. Contoh, terima kasih Pak, tapi semua ini gak bakal berhasil kalau misalkan tidak ada tim A di balik layar. Teknik ini nunjukin lu kalau misalkan lu adalah pemimpin yang matang dan juga berwibawa, bukan orang yang haus perhatian. Untuk setiap apapun yang saya buat, saya nggak pernah merasa itu adalah saya sendiri gitu. Ini adalah kolaboratif, ini adalah ide banyak orang, kita hanya ya memberikan ruang sehingga proses kreatif itu bisa terjadi. Lu tipe pendiam, gak usah maksa. Lu buat suara keras kayak orator,
biar kelihatan eksis. Gunakan teknik yang dipakai Nicholas Saputra, The Kinetic Contrast. Kesalahan cowok introvert seperti gua ini gitu ya, itu adalah mengunci tubuh mereka. Baik itu bahunya bungkuk, kemudian kepalanya nunduk, kemudian tangannya apalagi masuk saku biasanya kan. Belum lagi ditambah suara yang pelan, kemudian gaya yang layu. Itu bikin orang tuh yang dengerin juga nggak bergairah sama lu gitu, nggak punya minat sama lu. Nah, caranya gimana? Tetap pertahanin ngomong pelan lu itu, tapi dibarengi dengan gerakan tangan yang begitu hype dan juga kontras ketika lu lagi memaparkan data. Kontras ini bikin aura kompetensi lu itu lebih terpancar, lebih nyata gitu ya, dibandingkan lu cuma diam aja disimpan tangannya gitu. Ini buat saya sih secara personal sangat berkesan dan sangat penting di kehidupan saya juga ya, karena selain membawa cerita yang atau membawa sebuah tradisi bisa muncul kembali, diperkenalkan ke permukaan, dan mungkin dibawa keliling kota, itu tuh sebuah kebanggaan. Gua Pram dari Builder Mind. Jika lu menyukai bedah mekanis tentang psikologi komunikasi dan pengembangan diri taktis seperti ini, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan pastikan lu gak melewatkan blueprint di video selanjutnya. Sampai jumpa di garis depan.